Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kita sehat selalu ya. Dan kita harus semangat dalam belajar di rumah. Walaupun kita belajarnya di rumah dan tidak tatap muka, kita harus tetap semangat. Oke? Nah, di masa pandemi ini untuk terus menjaga kesehatan, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Dengan apa? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan, serta tidak boleh pergi jika tidak penting. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Hari ini kita akan membahas apa ya organ gerak itu? Kira-kira hewan dan manusia bergerak menggunakan apa ya? Ada yang tahu? Oke. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, Ibu ingin bertanya, makhluk hidup itu ada berapa sih? Ada berapa jenis ya? Nah, jadi makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan dan manusia itu sama-sama bisa bergerak. Jadi bergerak itu apa ya? Bergerak itu adalah berpindah atau berubah posisi. Nah, lebih lanjut Ibu akan menjelaskan di video ini. Selamat mendengarkan. Nah, makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Apa sih pengertian bergerak? Jadi, bergerak adalah berpindah tempat atau adanya perubahan posisi. Nah, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Alat gerak hewan dan manusia terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah alat gerak aktif. Yang kedua adalah alat gerak pasif. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi, alat gerak aktif adalah otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Kerjasama antara tulang dan otot sebagai alat gerak akan membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Mengapa otot dikatakan alat gerak aktif sedangkan tulang dikatakan alat gerak pasif? Begini penjelasannya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang organ gerak hewan, kita akan mempelajari tentang ide pokok. Jadi, pengertian dari ide pokok adalah inti atau dasar dari permasalahan suatu teks. Nah, cara menentukan ide pokok adalah harus membaca dengan seksama. Lalu kita cari kalimat utamanya dari teks tersebut. Biasanya ide pokok terdapat di kalimat utama. Itu dia tadi penjelasan dari Ibu. Jadi alat gerak hewan dan manusia itu ada 2, yaitu alat gerak aktif dan juga pasif. Kalau aktif itu berarti otot. Kalau pasif itu berarti tulang. Oke? Nah,
Nanti ibu akan kirimkan link untuk memainkan game interaktif tentang organ gerak hewan. Jadi kita harus tetap semangat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.